Guess I'm just trying to live till the weekend. I don't know how I'm supposed to breathe when everything you say is playing on my mind. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Yang pertama, tinjauan umum, sistem pembelian dan pengeluaran tunai. Sistem pemrosesan pembelian. Gambaran umum, berbagai aktivitas yang membentuk sistem pemrosesan pembelian dijelaskan dalam tahapan berikut ini. Yang pertama, fungsi pembelian dimulai dengan mengenai kebutuhan untuk menambah persediaan kembali melalui observasi catatan persediaan. Yang kedua, proses pembelian, menentukan jumlah yang akan dipesan, memilih pemasok, dan membuat pesanan pembelian. Yang ketiga, setelah beberapa waktu, perusahaan akan menerima barang persediaan dari pemasok. Barang yang diterima akan diperiksa kualitas dan jumlahnya, serta dikirim ke toko atau gudang. Keempat, informasi mengenai penerimaan barang digunakan untuk memperbarui catatan persediaan. Yang kelima, proses utang usaha, menerima faktur dari pemasok. Utang usaha akan merekonsiliasinya dan informasi lain yang telah dikumpulkan untuk transaksi tersebut, dan catatan kewajiban membayar di masa mendatang tergantung dari syarat perdagangan dengan pemasok. Yang keenam, buku besar menerima informasi ringkasan dari utang usaha, kenaikan total dalam kewajiban, dan pengendalian persediaan atau kenaikan total dalam persediaan. Yang berikutnya ialah sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Sistem ini terdiri atas 3 proses. Yang pertama, proses utang usaha, meninjau file utang usaha mengenai berbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengotorisasi proses pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, proses pengeluaran kas, membuat dan mendistribusikan cek kepada pemasok. Salinan dari berbagai cek tersebut akan dikembalikan ke bagian utang usaha sebagai bukti bahwa kewajiban telah dibayar, dan akun utang usaha akan diperbarui untuk menyingkirkan kewajiban tersebut. Yang ketiga, pada akhir periode, baik proses pengeluaran kas maupun utang usaha mengirim informasi ringkasan ke buku besar. Informasi tersebut direkonsiliasi dengan dicatat ke akun pengendali serta utang usaha. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kontrol terhadap siklus pengeluaran subsistem pembelian. Bagian pengendalian persediaan memonitor tingkat persediaan secara terus-menerus. Persediaan yang berlebihan meningkatkan cadangan kas perusahaan, dan kehabisan persediaan menyebabkan hilangnya kesempatan menjual serta menundanya produksi. Subsistem pengeluaran kas. Bagian utang usaha mengotorisasi pengeluaran kas melalui bukti kas keluar untuk memberikan pengendalian yang efektif di seluruh arus kas dari perusahaan. Staf administrasi bagian pengeluaran kas seharusnya tidak menulis cek tanpa otorisasi yang jelas. Yang kedua, ada pemisahan pekerjaan. Pemisahan pengendalian persediaan dari gudang. Bagian pengendalian persediaan mencatat secara terperinci berbagai aktiva tersebut, sementara bagian gudang harus menyimpannya. Kemudian pemisahan bagian buku besar dan utang usaha dengan pengeluaran kas, sementara aktiva yang berpotensi menghadapi ekspor dalam sistem pengeluaran kas, yaitu adalah kas sendiri. Seorang dengan tanggung jawab gabungan antara menulis cek, mencatat akun kas, dan mencatat utang usaha dapat melakukan penipuan di dalam perusahaan. Berikutnya ada supervisi. Area yang mendapat bagian paling banyak dari supervisi di siklus pengeluaran adalah bagian penerimaan. Supervisi yang ketat di bagian ini akan mengurangi peluang terjadinya 2 jenis exposure. Yang pertama, kegagalan untuk memeriksa aktiva secara tepat. Yang kedua, kepencurian aktiva.
Yang berikut ada pengendalian atau kontrol dengan melalui catatan akuntansi. Tujuan pengendalian catatan akuntansi adalah untuk menyimpan jejak audit yang memadai agar dapat menelusuri sebuah transaksi dan dokumen sumbernya hingga ke laporan keuangan. Yang berikutnya adalah pengendalian akses langsung dalam siklus pengeluaran perusahaan harus mengendalikan akses ke aktiva fisik seperti kas dan persediaan. Berbagai masalah pengenalan ini pada dasarnya sama dengan dalam siklus pendapatan. Pengendalian akses langsung meliputi kunci, alarm, jam, dan akses terbatas ke berbagai area yang berisi persediaan dan kas. Kemudian akses tidak langsung. Perusahaan harus membatasi akses ke tempat dokumen yang mengendalikan aktiva fisiknya. Contohnya, seorang yang memiliki akses ke permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan memiliki bahan yang dibutuhkan untuk membuat transaksi pembelian tipuan. Jadi itu harus dikontrol. Yang berikut ada verifikasi independen. Verifikasi independen oleh bagian utang usaha memainkan peranan yang sangat penting dalam kegiatan verifikasi yang dilakukan dalam sistem ini. Berbagai salinan dokumen sumber mengalir ke bagian ini untuk ditinjau dan diperbandingkan. Verifikasi bagian buku besar memberikan verifikasi independen lainnya dalam sistem ini. Bagian ini menerima voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan, utang usaha dan pengeluaran kas, staf administrasi bagian buku besar. Kemudian memverifikasi bahwa kewajiban total yang dicatat sama dengan persediaan yang diterima dan bahwa pengeluaran total dan utang usaha sama dengan total pengeluaran kas. Baik, demikian saja dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelian, akun payable dan sistem pengeluaran tunai manual dan komputerisasi. Sini yang pertama akun payable. Akun payable atau yang biasa disebut juga dengan istilah utang dagang merupakan jumlah utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang berasal dari pembelian barang atau jasa dari supplier atau vendor yang dilakukan secara kredit. Akun payable terjadi karena pembelian barang dengan bahan baku dilakukan secara kredit oleh sebuah perusahaan. Akun payable juga dapat terjadi karena pembelian dilakukan dengan menggunakan sistem uang muka atau down payment, atau juga karena pembayaran dilakukan sebelum barang diterima oleh pihak pemesan. Akun payable tidak dicatat pada barang dagangan dipesan, melainkan dicatat pada saat kepemilikan barang atas barang dagangan yang telah dipesan tersebut telah diberalih tangan kepada si pemesan atau barang dagangan sudah diterima oleh pihak pembeli tanpa adanya retur atas barang tersebut. Yang berikut pembelian manual dan komputerisasi. Secara manual, yang pertama pengendalian persediaan. Perusahaan mengurangi persediaannya dengan mentransfer bahan baku ke dalam proses produksi atau siklus konversi dan menjual barang jadi ke pelanggan atau siklus pendapatan. Pengendalian persediaan mengawasi dan mencatat tingkat persediaan barang. Yang kedua, Departemen Pembelian. Departemen Pembelian menerima permintaan pembelian, menyortirnya berdasarkan nama pemasok jika perlu dan membuat pesanan pembelian. Informasi ini meliputi nama dan alamat termasuk utama jumlah pemesanan ekonomis barang tersebut dan biaya standar atau biaya per unit yang diharapkan untuk barang tersebut. Yang ketiga, bagian penerimaan. Kegiatan selanjutnya adalah siklus pengeluaran adalah penerimaan persediaan. Barang yang dibawa dari pemasok direkonsiliasi dengan salinan kosong PO. Salinan kosong PO berisi informasi, jumlah atau harga produk yang diterima. Tujuan dari salinan kosong adalah untuk memaksa staf administrasi bagian penerimaan menghitung dan memeriksa persediaan dalam mengisi laporan penerimaan. Yang keempat, bagian utang usaha. Selama jalannya transaksi ini, bagian utang usaha telah menerima dan sementara menyimpan berbagai salinan permintaan pembelian
pemesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Ketika faktur tiba, staf administrasi bagian utang usaha merekonsiliasi informasi finansial dengan berbagai dokumen di file tertunda, mencatat transaksi dalam jurnal pembelian, dan mencatatnya ke rekening termasuk dalam buku pembantu utang usaha. Setelah mencatat kewajiban, staf administrasi bagian utang usaha mentransfer semua dokumen sumber ke file utang usaha. Yang kelima, sistem voucher utang. Staf administrasi bagian utang usaha mencatat voucher dalam nomor register voucher. Staf administrasi bagian utang usaha menyimpan bukti kas keluar bersama dengan dokumen sumber pendukungnya dalam file voucher hutang. Yang keenam, bagian buku besar. Bagian buku besar menerima voucher jurnal dari bagian utang usaha dan sebuah ringkasan akun dari bagian pengendalian persediaan. Staf administrasi bagian buku besar mencatat dari voucher jurnal ke akun pengendalian persediaan dan utang usaha serta merekonsiliasi akun pengendalian. Staf administrasi bagian buku besar mencatat dari voucher jurnal ke akun pengendalian persediaan dan utang usaha serta merekonsiliasi akun pengendalian persediaan serta ringkasan buku pembantu persediaan. Dengan tahap ini, tahap pembelian dalam siklus pengeluaran selesai. Proses pembelian dimulai dalam bagian pemrosesan data, dengan dijalankannya fungsi pengendalian persediaan. Ketika persediaan berkurang karena penjualan ke pelanggan atau penggunaan dalam produksi sistem akan menentukan apakah barang yang di dalam file buku besar pembantu persediaan telah jatuh ke dalam titik pemesanan ulangnya. Pada akhir jam kerja, sistem akan menyortir berbagai file permintaan terbuka berdasarkan nomor pemasok dan mengonsolidasikan beberapa barang dari pemasok yang sama ke satu permintaan. Kemudian informasi surat menyurat pemasok akan ditarik dari file pemasok yang valid untuk membuat dokumen permintaan pembelian. Salinan dari berbagai dokumen ini masuk ke prosedur manual dalam bagian pembelian dan utang usaha. Yang kedua, bagian pembelian. Setelah menerima permintaan pembelian, bagian pembelian membuat pemesanan pembelian yang terdiri atas 5 bagian. Berbagai salinan itu dikirim ke pemasok, bagian utang usaha, bagian penerimaan, bagian pemrosesan data, dan untuk file bagian pembelian sendiri. Program komputer yang mengidentifikasi kebutuhan persediaan dan membuat permintaan pembelian biasanya yang akan memungkinkan staf bagi pembelian memverifikasi transaksi pembelian sebelum melakukan pemesanan. Yang ketiga, bagian pemrosesan data tahap 2. Pemesanan pembelian digunakan untuk membuat catatan pemesanan terbuka dan untuk mentransfer catatan yang terkait dalam file permintaan pembelian ke file permintaan pembelian tertutup. Yang kelima, bagian pemrosesan data tahap 3. Bagian pemrosesan data menjalankan pekerjaan secara batch yang akan memperbaharui file buku besar pembantu persediaan berdasarkan laporan penerimaan. Sistem akan menghitung total batch penerimaan persediaan untuk prosedur memperbarui buku besar dan kemudian menutup catatan yang terkait dalam file pemesanan pembelian terbuka ke file pemesanan pembelian tertutup. Yang keenam, bagian utang usaha. Ketika staf administrasi bagian utang usaha memberi faktur dari pemasok, dia akan merekonsiliasinya dengan berbagai dokumen pendukung yang sebelumnya dimasukkan ke dalam file tunda utang usaha. Staf administrasi kemudian akan membuat voucher, menyimpannya dalam file terbuka, dan mengirimkan salinan voucher ke bagian pemrosesan data. Yang ketujuh, bagian pemrosesan data tahap 4. Program batch akan memvalidasi berbagai catatan voucher dengan file pemasok valid, menambahkannya ke daftar voucher atau ke file buku besar pembantu utang usaha, serta membuat total batch untuk dicatat ke akun pengendali utang usaha dalam buku besar.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengeluaran tunai, baik yang manual maupun komputerisasi. Untuk yang manual, yang pertama, bagian utang usaha. Proses pengeluaran kas dimulai dalam bagian utang usaha. Tiap hari, staf administrasi bagian utang usaha meninjau file voucher utang terbuka atau utang usaha untuk melihat berbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengirim voucher serta dokumen pendukungnya ke bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian utang usaha akan mendebit rekening termasuk dalam buku pembantu utang usaha dan mengirim ringkasan akun ke bagian buku besar. Yang kedua, bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian pengeluaran kas menerima paket voucher dan meninjau berbagai dokumen untuk melihat kelengkapan dan akurasi administratifnya. Untuk tiap pengeluaran, staf administrasi tersebut membuat cek 3 salinan dan mencatat nomor cek, jumlah utang, nomor voucher, serta data lain yang terkait dalam daftar cek yang juga disebut jurnal pengeluaran kas. Staf administrasi bagian pengeluaran kas meringkas berbagai entry yang dimasukkan dalam daftar cek serta mengirim voucher jurnal dengan ayat jurnal ke bagian buku besar. Yang terakhir, bagian buku besar. Staf administrasi bagian buku besar menerima voucher jurnal pengeluaran kas dan ikhtisar akun dari bagian utang usaha. Staf administrasi bagian buku besar mencatat ke akun pengendali utang usaha dan akun kas dalam buku besar serta merekonsiliasi akun pengendali utang usaha dengan ikhtisar buku pembantu utang usaha. Pekerjaan ini mengakhiri prosedur pengeluaran kas. Yang berikutnya untuk komputerisasi. Yang pertama, bagian pemrosesan data. Tiap hari sistem akan memindai file tanggal jatuh tempo dalam daftar voucher untuk mencari yang telah jatuh tempo. Cek yang telah jatuh tempo akan dicetak dan tiap cek akan dicatat dalam daftar cek. Nomor cek dicatat dalam voucher untuk menutup voucher dan mentransfernya ke file utang usaha tertutup. Titik tersebut bersama dengan daftar transaksi akan dikirim ke bagian pengeluaran kas. Yang kedua, bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian pengeluaran kas merekonsiliasi berbagai cek dengan daftar transaksi dan menyerahkan bagian cek yang dapat dipindah tangankan ke pihak manajemen untuk ditandatangani. Cek-cek tersebut kemudian akan dikirimkan ke para pemasok. Satu salinan dari tiap cek dikirim ke bagian utang usaha dan salinan lainnya disimpan dalam bagian pengeluaran kas bersama dengan daftar transaksi. Yang terakhir, bagian utang usaha. Setelah menerima berbagai salinan cek, staf administrasi bagian utang usaha mencocokkannya dengan voucher terbuka dan mentransfer bagian cek ini ke file voucher tertutup. Proses siklus pengeluaran diakhiri di tahap ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.